dapat tugas review jurnal, perbandingan struktur sosial menurut Bhaskar dan Giddens. Jadi gimana? Kalian udah dapat nggak poin-poin yang mau kita bahas di tugas ini? Sudah kan? Udah, iya udah kok. Aku juga udah. Kalian udah? Udah Udah juga. Yang bagian definisi siapa? Oh iya, kemarin yang bagian definisi siapa ya? Aku dapat definisi. Aku jelasin dulu ya. Struktur sosial adalah pola organisasi dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Mencakup elemen seperti kelas sosial, ras, gender, dan peran yang mempengaruhi interaksi serta fungsi sosial dalam membantu memahami dinamika kekuasaan dan kesetaraan dalam suatu masyarakat. Nah, menurut Bhaskar dan Giddens, pengaruh Bhaskar dan Giddens ini pada ontologi sosial kontemporer begitu kuat, sehingga pemahaman khususnya tentang elaborasi mereka terhadap konsep struktur sosial harus menjadi prasyarat agar prasyarat dasar untuk mempelajari sebagian besar perkembangan selanjutnya di bidang ini. Nah, menurut sejarah, Auguste Comte pada pertengahan abad ke-19, pemikiran tentang keharmonisan spontan antara keseluruhan dan bagian-bagian dari sistem sosial yang elemen-elemennya pasti, cepat atau lambat dikombinasikan dalam cara yang sepenuhnya sesuai dengan sifatnya. Jadi seperti itu, apakah betul aja nggak sih? Betul nggak? Betul kak. Oh iya, kan tadi definisi sudah jelasin nih. Habis ini siapa yang jelasin perbedaan para tokoh nih? Aku dapat nih perbedaan struktur sosial antara Bhaskar dan Giddens. Aku jelasin ya. Jadi kalau Bhaskar itu menjelaskan bahwa cara keberadaan struktur sosial sangat berbeda dari struktur alam. Struktur sosial adalah produk sosial atau ada berdasarkan aktivitas yang mereka atur untuk mempertimbangkan bahwa struktur sosial adalah sebagai aspek realitas. Dengan aspek realitas kita dapat mengetahui nih masyarakat dengan cara yang lebih mendalam dan kritis. Sedangkan Giddens menyebut struktur sosial sebagai properti sistem sosial yang menjelaskan bahwa struktur hanya ada sebagai properti struktural dan konsep struktur menggandaikan konsep sistem. Atau dalam arti bagian yang sangat penting dari sistem sosial dan tidak dipisahkan dari kehidupan sosial untuk memahami dinamika masyarakat yang dinamis dan terus berubah. Oke, aku tambahin ya. Nah, jadi perbedaan mendasar antara pandangan Bhaskar dan Giddens mengenai cara keberadaan struktur sosial dapat dipahami lebih dalam melalui konsep realisme kritis Bhaskar dan teori strukturasi Giddens. Bhaskar melalui pendekatan realisme kritisnya berargumen bahwa struktur sosial memiliki keberadaan yang relatif independen dari tindakan individu, meskipun mereka dihasilkan dan direproduksi oleh tindakan sosial. Ini berarti bahwa struktur sosial memiliki kekuatan kausal meskipun tidak dapat diamati secara langsung. Pendekatan ini dipengaruhi oleh gagasan bahwa struktur sosial dapat dipahami sebagai aspek realitas yang lebih dalam dan bersifat objektif. Sebaliknya, Giddens dalam teori strukturasi menekankan bahwa struktur sosial tidak memiliki eksistensi independen dari agen manusia. Struktur hanya ada sejauh ia terwujud dalam tindakan sosial. Dalam hal ini, Giddens menolak dualisme secara struktur dan agen dan mengajukan gagasan tentang dualisasi struktur, di mana struktur dan agen saling terkait dan berkontribusi dalam reproduksi sosial. Nah, dengan demikian, teori Bhaskar lebih menekankan sifat objektif dari struktur sosial sebagai entitas yang memiliki realitas tersendiri, sementara Giddens memandang struktur sebagai bagian dari dinamika yang terus-menerus dibentuk dan membentuk tindakan agen-agen manusia. Gimana? Keren nggak? Keren. Jadi gimana? Selanjutnya bagian siapa? Aku mau jelasin nih hubungan antara struktur sosial dan agensi manusia. Pertama, menurut Giddens. Giddens ada teori strukturasi. Giddens mengemukakan bahwa struktur sosial dan agensi manusia saling terkait dalam interaksi sosial. Lalu, ada dualisme struktur, yaitu struktur yang berupa aturan dan norma dibentuk oleh tindakan individu. Sementara, individu juga dipengaruhi oleh struktur. Contohnya yaitu pengguna M-Banking yang memanfaatkan sistem untuk bertransaksi. Ada pula hubungan antara struktur sosial dan agensi manusia menurut Bhaskar. Ia menjelaskan tentang realisme transendental. Bhaskar menekankan bahwa struktur sosial memiliki eksistensi independen, tetapi dapat dipengaruhi oleh tindakan individu. Sebagai contoh, jika suatu komunitas mulai menggunakan transportasi umum lebih banyak, maka struktur infrastruktur
transportasi akan berubah untuk memenuhi permintaan baru tersebut. Perubahan sosial terjadi karena individu menyadari posisi mereka dalam struktur. Keduanya menyoroti interaksi antara struktur dan agensi. Dengan Giddens fokus pada dinamika interaksi, sedangkan Bhaskar menekankan realitas objektif dari struktur yang mempengaruhi agensi. Terus, habis ini siapa? Nggak tahu. Mau nggak sih? Oh, aku. Oke. Jadi, untuk menjelaskan pengaruh Bhaskar dan Giddens dalam ontologi sosial kontemporer, kita perlu memahami dulu nih teman-teman, apa itu ontologi sosial. Nah, ontologi sosial adalah cara kita memikirkan tentang apa yang ada di masyarakat dan bagaimana hal-hal tersebut bekerja, seperti bagaimana aturan sosial, institusi, atau kelompok masyarakat terbentuk dan berfungsi. Nah, Bhaskar dan Giddens punya pengaruh besar nih dalam memahami bagaimana struktur sosial dan tindakan individu saling berhubungan. Yang pertama adalah dari teori Roy Bhaskar. Jadi, Roy Bhaskar dengan konsep realistisme kritis mengatakan bahwa meskipun ada struktur sosial di luar sana yang membentuk hidup kita sebagai manusia punya kekuatan untuk mengubahnya. Jadi, kita tidak hanya mengikuti aturan teman-teman, tapi kita juga bisa berperan dalam mengubahnya. Lalu, ada dari Anthony Giddens melalui teori strukturisasi menjelaskan bahwa kita tidak hanya dikendalikan oleh struktur sosial. Ketika kita berperilaku sesuai aturan, kita juga memperkuat struktur itu. Tapi kita juga punya kemampuan untuk mengubahnya lewat tindakan kita. Jadi itu teman-teman. Nah, aku ada tambahan nih teman-teman. Kalian tahu nggak sih, Bhaskar dan Giddens juga mengajukan kritik terhadap pendekatan fungsionalisme struktural ini. Nah, sebagai pelopor realisme kritis, Bhaskar berargumen bahwa fungsionalisme struktural gagal memahami realitas sosial yang kompleks. Ia menekankan pentingnya memisahkan antara fenomena sosial dan struktur apa yang mendasari fenomena tersebut. Nah, Bhaskar juga berpendapat bahwa pendekatan ini sering mengabaikan kekuatan historis dan kontekstual yang memengaruhi struktur sosial. Lalu, Giddens juga berargumen bahwa struktur sosial bukanlah hal yang statis, melainkan dibentuk dan direproduksi melalui tindakan individu. Ia menyampaikan bahwa kedua hal tersebut saling memengaruhi. Ini berbeda dengan pandangan fungsionalisme yang lebih menekankan pada stabilitas dan keteraturan. Nah, kan udah 6 nih. Yang terakhir siapa ya? Fadil nggak sih? Oh iya, aku. Nah, jadi bagaimana sih teori-teori dari Bhaskar sama Giddens ini berpengaruh pada cara kita memahami fenomena sosial dalam ilmu sosial kontemporer? Jadi, teori-teori ini telah memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman kita tentang fenomena sosial dalam ilmu sosial kontemporer. Mereka ini menawarkan perspektif unik dalam memahami hubungan antara individu dan struktur sosial, serta bagaimana tindakan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks sosial yang lebih luas. Yang pertama, teori Roy Bhaskar tentang realisme kritis. Bhaskar dikenal karena realisme kritis yang berfokus pada hubungan antara struktur sosial dan agen. Dalam pandangannya, struktur sosial memiliki eksistensi yang nyata dan independen, tetapi hanya dapat dipahami melalui tindakan manusia. Teori Bhaskar ini mendorong pemahaman bahwa fenomena sosial tidak dapat direduksi hanya menjadi tindakan individu, tetapi juga harus mempertimbangkan kekuatan-kekuatan struktural yang bersifat lebih mendasar dan laten. Realisme kritis ini menekankan pentingnya memahami lapisan-lapisan realitas yang tidak langsung terlihat namun mempengaruhi peristiwa sosial, seperti kondisi ekonomi, budaya, dan politik. Lalu yang kedua itu ada teori dari Giddens, ini tentang strukturasi. Giddens memperkenalkan teori strukturasi yang berupaya menjembatani dikotomi antara agensi dan struktur. Menurut Giddens, struktur sosial tidak hanya membatasi atau menentukan tindakan manusia, namun juga merupakan hasil dari tindakan tersebut. Struktur sosial dan agensi terlibat dalam hubungan yang dinamis dan resiprokal. Struktur memberikan kerangka bagi tindakan manusia, tapi melalui tindakan manusia, struktur dapat diubah. Teori ini dapat membantu kita memahami bagaimana individu bukan hanya produk dari struktur sosial, tetapi juga sebagai produsen yang aktif. Dengan demikian, teori ini relevan dalam memahami fenomena seperti perubahan sosial, mobilitas sosial, dan dinamika sosial. Nah, jadi gimana Sarah? Setelah materi yang kami paparkan ini, kamu sudah bisa menarik kesimpulan belum? Oke. Jadi dari materi-materi kalian tadi, aku udah bisa tarik kesimpulannya. Aku jelasin ya.
Jadi, kesimpulan yang saya dapat, struktur sosial merupakan sebuah pola organisasi dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang mencakup elemen-elemen seperti kelas sosial, ras, gender, serta peran yang mempengaruhi interaksi maupun fungsi sosial untuk memahami dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Struktur sosial menurut Bhaskar merupakan sebuah produk sosial yang ada berdasarkan aktivitas yang sudah dipertimbangkan sebagai aspek realitas. Sedangkan struktur sosial menurut Giddens merupakan sebuah properti sistem sosial yang menjelaskan bahwa struktur hanya ada sebagai properti struktural dan konsep struktur mengandaikan konsep sistem. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.